Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang manusia, maka kita bicara tentang keterbatasan, kita bicara tentang kekurangan, kita bicara tentang kelemahan. Karena setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan dalam hidupnya. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam kacamata Allah hidup kita sangat berbeda. Karena Alkitab berkata, "You are the apple of His eye." Kita ini adalah biji-biji matanya Tuhan. Berarti kita adalah seorang yang berharga. Betul tidak dapat dipungkiri bahwa kita lemah, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita untuk menguatkan kita. Betul kita terbatas, betul kita memiliki banyak kekurangan, tetapi Allah dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya selalu menyempurnakan kita, sehingga Alkitab selalu menggambarkan betapa kita berharga. Daud bilang begini, "Kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya." Allah dari mulanya menempatkan manusia pada harga yang luar biasa, sehingga kita berharga buat Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dosa yang telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, dosa yang telah membuat manusia merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti, sehingga tidak sedikit orang yang hari-hari ini berpikir untuk bunuh diri misalnya. Tidak sedikit orang-orang yang hari-hari ini berpikir, sudahlah, hidup saya memang sudah tidak ada harganya, tidak ada maknanya, sehingga apa yang dia buat adalah tindakan-tindakan yang merusak dalam hidupnya. Tidak sedikit yang jadi homoseks, lesbian, karena dia pikir, hidup saya sudah tidak berharga. Tidak sedikit orang yang jadi istri piaraan misalnya. Tidak sedikit orang yang jadi pelacur, karena dia pikir, hidup saya memang sudah tidak berharga. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, berarti kita perlu bangkit, berterima kasih kepada Tuhan, dan kembali menjalani hidup seturut dengan firman Allah. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerahnya akan berlaku dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang bicara tentang suatu pokok yang sangat luar biasa, yaitu tentang manusia Allah, man of God. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti betul bahwa Alkitab menempatkan kita bukan sebagai orang biasa. Alkitab menyebut kita sebagai anak-anak Allah, children of God. Nah, apa artinya kita anak-anak Allah? Berarti kalau kita bicara tentang anak-anak Allah, berarti kita memiliki karakter ilahi. Nah, kalau kita bicara tentang karakter ilahi, maka sebenarnya kita adalah man of God. Jadi manusia-manusianya Allah. Kenapa kita disebut manusia-manusianya Allah? Selalu saya bilang, kalau ayah saudara misalnya orang Jawa, ibu saudara orang Jawa, maka saudara akan disebut sebagai anak-anak Jawa. Kalau saudara ayahnya Manado, ibu saudara Manado, maka saudara disebut anak-anak Manado. Kalau saudara ayahnya Irian, lalu ibu saudara Irian, maka saudara disebut anak-anak Irian. Kalau saudara misalnya ayah saudara orang Batak, ibu saudara orang Batak, maka saudara disebut anak-anak Medan, anak-anak Batak, ya kan? Nah, begitu juga kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, yang artinya ditebus oleh darah Kristus, yang artinya disucikan oleh kuasanya, dan dijadikan bagian dari keluarga Allah, maka otomatis kita akan disebut manusia-manusianya Allah, yang berkarakter Kristus, yang berpikiran Kristus, yang dipenuhi dengan kuasa Kristus. Sehingga Paulus berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Percaya apa? Percaya janji-janji Tuhan. Bahkan Paulus berkata begini, kami memiliki pikiran Kristus. Berarti sebelum kami mengambil keputusan, sebelum kami jalani apapun dalam hidup kami, maka Kristus yang akan menjadi dasar segala sesuatunya. Nah, tahukah saudara bahwa ketika kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita menjadi manusia-manusianya
Allah. Nah, kalau saudara lihat dalam 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6, jadi pembahasan kita dalam program ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Satu ayat ini saja. Satu ayat ini saja buat saya maknanya begitu dalam. Dikatakan gini, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Jadi dari satu ayat ini saya melihat ada makna yang sangat dalam yang Paulus bicara tentang menjadi manusia Allah. Dia mulai dengan kalimatnya kepada Timotius, dikatakan, "Tapi engkau hai manusia Allah." Dia sebut Timotius sebagai manusia Allah dan dia katakan, "Jauhilah semuanya itu." Jadi yang pertama saya pelajari, manusia Allah adalah manusia yang dapat berkata tidak bagi segala tawaran-tawaran duniawi. Dia katakan jauhilah semuanya itu. Jadi seorang yang dapat berkata tidak pada tawaran-tawaran duniawi. Nah, persoalannya kenapa kita jadi orang Kristen tapi tidak bisa jadi manusia Allah? Karena kita mudah sekali kompromi. Kita mudah sekali terpengaruh. Kita sulit sekali berkata tidak. Nah, kata tidak hanya terdiri dari 5 huruf. Tapi tahukah saudara, kata ini seringkali sulit diucapkan pada saat-saat tertentu dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mau disebut sebagai manusia Allah, menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah, yang hidup seturut kehendaknya, yang berjalan dalam terang kasih-Nya, maka kita harus menjadi orang yang berani berkata tidak pada segala tawaran-tawaran dunia. Kita memang masih hidup di dunia, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan berasal dari dunia ini. Karena itu meskipun kita masih ada di dunia, hidup kita harus jadi garam dunia, harus jadi terang dunia, harus jadi saksi-saksi Kristus, harus menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, dikatakan yang selanjutnya, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Nah, sebagai manusia Allah, maka yang kedua, kita harus hidup di dalam keadilan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ingat betul bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dia adil dalam kasih-Nya, dia adil dalam ketegasannya. Allah kita adalah Allah yang adil. Karena dia adil, dia mengampuni dosa. Tapi karena dia adil, dia menghukum segala kejahatan. Berarti Allah kita adalah Allah yang adil. Nah, persoalannya dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang serba tidak adil. Bahkan hukum pun dapat dibeli. Bahkan keadilan menjadi sesuatu yang disebut barang langka. Kenapa? Orang berteriak keadilan, keadilan. Tetapi orang sedang menginjak-injak keadilan. Orang berteriak-teriak keadilan, tapi orang sedang merobek-robek keadilan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, siapapun saudara, dalam posisi apapun saudara, sebagai seorang ayahkah, jadi ayah yang adil, sebagai suami-suami yang adil, sebagai istri-istri yang adil, sebagai anak-anak muda, dari masa muda kita belajar menjadi orang yang adil, dan terus sampai kita dewasa. Kalau engkau seorang pejabat, kalau engkau seorang pemimpin, engkau seorang pelayan Tuhan, ayo mari jadi orang yang adil dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, siapa itu manusia Allah? Yang pertama, berani berkata tidak pada tawaran dunia. Yang kedua, hidup dalam keadilan. Yang ketiga dikatakan di sini, kejarlah keadilan. Lalu juga selanjutnya dikatakan ibadah. Nah, kita nggak bisa adil kalau kita nggak beribadah dengan baik. Ada banyak orang bicara adil, tapi dia sendiri tidak beribadah. Nah, datangnya keadilan justru karena kasih kepada Tuhan. Datangnya keadilan justru karena anugerah Tuhan dalam hidup kita yang menggerakkan kita waktu kita dekat dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketidakseimbangan dalam hidup seringkali. Orang mau jadi orang yang sosialis gitu, berteriak keadilan, tapi dia sendiri nggak menjadi orang yang spiritualis, nggak menjadi orang yang melekat pada Kristus. Mungkin dia orang beragama, punya status agamawi, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak spiritual, dia tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya manusia Allah itu yang pertama, dia berani berkata tidak pada tawaran dunia. Yang kedua, dia hidup dalam keadilan. Yang ketiga, dia hidup dalam ibadah. Lalu dikatakan selanjutnya apa? Kesetiaan. Jadi berarti dia hidup senantiasa dalam kesetiaan. Nah, ini hal-hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau kita berani berkata tidak, kita akan hidup dalam keadilan, kita akan senantiasa menjalankan ibadah kita, dan otomatis kita akan jadi orang setia. Menjalankan ibadah bukan berarti, oh ya sekarang saya menjalankan ibadah. Hidup benar juga bukan, oh ya saya berusaha untuk hidup benar sekarang, tapi besok ya lihat aja nanti. No. Kesetiaan. Kalau saya hidup benar, makin hari makin benar. Kalau saya dekat sama Tuhan, beribadah, makin hari makin dekat sama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, setelah dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, lalu selanjutnya dikatakan apa?
kasih. Nah, ini penting sekali bahwa kita akhirnya dalam kesetiaan kita hidup dalam kasih. Di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, bentakan, makian, dan kebencian, taburkanlah kasih. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih tidak pernah ditolak oleh siapapun. Kasih tidak pernah melihat pintu tertutup. Di dalam kasih segala pintu selalu terbuka. Jadi selanjutnya dikatakan apa? Bagaimana supaya kita menjadi manusia Allah? Hidup dalam kesabaran. Jadi mulai dari berkata tidak pada tawaran dunia, hidup dalam keadilan, hidup dalam ibadah, senantiasa setia, hidup dalam kasih. Lalu yang selanjutnya dikatakan apa? Kesabaran. Berarti senantiasa harus hidup dalam kesabaran. Ini kuncinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata orang sabar melebihi seorang pahlawan. Bahkan orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Berarti ayo mari suami-suami jadi suami yang sabar. Istri-istri mari jadi istri yang sabar. Orang-orang muda ayo sabar dalam hidup ini. Sabar dalam hidup ini. Biarkan Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan buat kita dalam segala perkara. Pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, ayo mari jadi orang-orang yang sabar. Dan selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, mari hidup dalam kelemah lembutan. Manusia Allah bukan seorang yang mengandalkan kekerasannya dalam hidupnya, tetapi mari kita hidup dalam kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti lemah tak berdaya. Lemah lembut itu berarti prinsip tegas tapi langkah dalam kasih. Karena ketika prinsip kita tegas, langkah kita dalam kasih, kita hidup dalam kelembutan. Seorang suami yang lembut dapat menegur istrinya dengan kelemah lembutan. Seorang ibu yang lembut dapat menegur anak-anaknya dalam kasih dan kelembutan. Bukan berarti kalau kita lembut kita nggak bisa menegur. Yesus adalah Tuhan yang lembut, tapi Yesus adalah Tuhan yang menegur setiap kesalahan dan menuntun senantiasa pada kebenaran. Ingat, kita bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen, tapi kita harus menjadi manusia-manusia Allah yang berani berkata tidak pada tawaran dunia, hidup dalam keadilan, berjalan dalam ibadah, senantiasa setia, hidup dalam kasih, sabar, dan berjalan dalam kelemah lembutan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap pendengar sekalian. Kalau sudah sakit, sudah berbeban berat, atau mungkin sudah berkata, ya saya orang Kristen tapi jauh dari Tuhan. Saya punya agama tapi hidup saya jauh sekali dari Tuhan. Lalu sudah ingin didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian. Mereka yang sedang merasa jauh dari Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka sedang membutuhkan kekuatan dan mujizat. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bangkitkan iman kami untuk dapat melihat anugerah kasih kuasa-Mu kembali berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami rebut mujizat dan kami mau berjalan sebagai manusia Allah yang dikuatkan oleh Roh Kudus dan dituntun oleh kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus sumber kemenangan kita, kekuatan kita yang tidak pernah membiarkan kita goyah. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.